Banjirnya semakin besar bolo. Banyak rumah yang tergenang ini Mas itu. Tak sempol. Ngeri. Ngeri bolo. Kawan, ini dari Desa Gelandengan ini di wilayah Singojadi bagian bawah, air sudah ke rumah warga. Ini aliran dari Sungai Gelis. Ini yang di sebelah barat rumah saya. Ini aliran dari Sungai Gelis. Ini warga sudah kami himbau untuk mengungsi. Oh, udah setinggi gini. Nah, ini di sebelah barat rumah saya arah ke Kali Gelis. Ini masuk desa Singojadi. Ini rumah Bapak RT-nya, RT Singojadi. Ini laporan dari Desa Gelandengan. Ini ketinggian kurang lebih 60 cm. Ini sudah masuk warga. Ini kebun saya ini. Pantauan terkini di pemukiman Hadipolo menuju ke jalur Pantura sudah segempol orang dewasa atau sempol orang dewasa. Hari Sabtu tanggal 10 Januari tahun 2026. Terkini bolo. Tadi tingginya kurang lebih leher orang dewasa. Saat ini sudah mulai surut, alhamdulillah. 31 melaporkan di TKP. Wah ngeri lor, lagi aneh banjir iki Kali Gelis utah. Ngene lor bolo. Oh Kali Gelis. Banjir asiknya ini lor. Oh banjir asiknya ini lor. Oh lagi aneh iki langsung iki. Oh ngeri. Oh ngeri kita, ngeri ngene ya. Iki lho. Weh, ngeri. Sedang ngene kondisine. Weh, ngeri. Hujane ngeri, rame bolo. Kali Gelis. Buantrenge banyune. Sing mati wong 200 iki. Ngeri. Selamat malam, melaporkan situasi kondisi di Gang Tidar Gelandengan. Pantau sudah semata sedengkul dewasa. Warga sudah berusaha evakuasi. Ini diakibatkan luapan air dari Sungai Singojadi. HL31 melaporkan di TKP. Kondisi Kali Sinan sudah melober. Kadangku kelep teh Pak. Situasi terkini banjir di Wetan Kali, Desa Hadipolo. Airnya sudah hampir sedengkul orang dewasa.
Bolo, suasana desa Mejobo, perapatan Indomaret ini bro, malam ini di bro, banjirnya sangat parah bro. Ini jurusan Kiring, jurusan Brayo, jurusan Golan, ini parah bro, perapatan. Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Kudus sejak sore hingga malam hari menyebabkan banjir merendam sejumlah permukiman warga pada malam tadi, Jumat tanggal 9 Januari tahun 2026. Curah hujan yang tinggi dalam waktu cukup lama membuat debit air sungai meningkat drastis hingga akhirnya meluap ke kawasan pemukiman padat penduduk. Salah satu wilayah yang terdampak cukup parah adalah Desa Singocandi, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus. Air banjir mulai masuk ke rumah-rumah warga sejak malam hari dan terus meningkat seiring hujan yang tak kunjung reda. Di beberapa titik, ketinggian air dilaporkan mencapai sekitar 1 meter, merendam lantai rumah, perabotan, hingga kendaraan milik warga. Luapan air berasal dari Sungai Gelis yang tidak mampu menampung debit air hujan. Sungai yang melintasi kawasan permukiman itu meluap dan menggenangi rumah warga di sekitarnya. Kondisi ini diperparah dengan aliran air yang cukup deras, membuat warga kesulitan menyelamatkan barang-barang berharga mereka. Tak hanya di Singocandi, genangan banjir juga terjadi di kawasan barat masjid dan makam Sunan Kudus. Air meluber ke jalan dan halaman rumah warga, mengganggu aktivitas masyarakat yang berada di sekitar kawasan wisata religi tersebut. Sejumlah akses jalan sempat tergenang sehingga kendaraan roda 2 maupun roda 4 harus berjalan pelan untuk menghindari mogok. Warga yang terdampak banjir terpaksa bertahan di dalam rumah sambil menunggu air surut, sementara sebagian lainnya memilih mengungsi ke rumah tetangga atau kerabat yang lebih aman. Beberapa kepala keluarga dilaporkan meninggalkan rumah mereka sementara waktu karena air terus naik hingga mendekati dada orang dewasa. Selain merendam permukiman, tekanan air yang cukup kuat juga menyebabkan tembok pembatas sungai roboh sepanjang kurang lebih 3 meter. Jebolnya tembok tersebut membuat air semakin cepat mengalir ke kawasan permukiman dan memperluas area terdampak banjir. Petugas gabungan bersama warga setempat melakukan pemantauan kondisi sungai dan membantu proses evakuasi warga yang membutuhkan. Hingga malam hari, banjir masih menggenangi sejumlah titik dengan arus yang bervariasi, mulai dari tenang hingga cukup deras di area dekat sungai. Pihak terkait mengimbau warga yang tinggal di bantaran sungai untuk tetap waspada terhadap potensi banjir susulan, mengingat hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi masih berpeluang terjadi. Warga juga diminta mengamankan barang berharga, mematikan aliran listrik jika air terus naik, serta segera mengungsi apabila kondisi dinilai tidak aman. Hingga laporan ini disusun, belum ada laporan korban jiwa akibat banjir di Kudus. Namun kerugian material diperkirakan cukup besar, mengingat banyak rumah warga yang terendam dan perabotan rusak akibat air. Aktivitas warga pun terganggu, terutama pada malam hari saat banjir terjadi secara tiba-tiba. Pemerintah daerah bersama instansi terkait terus melakukan pendataan wilayah terdampak dan jumlah warga yang terimbas banjir. Upaya penanganan darurat difokuskan pada keselamatan warga serta pemantauan debit air sungai, khususnya Sungai Gelis yang menjadi salah satu titik rawan luapan. Masyarakat Kudus diimbau untuk terus mengikuti informasi resmi dari pihak berwenang dan tidak menyebarkan kabar yang belum terverifikasi. Dengan kewaspadaan bersama dan kesiapsiagaan, diharapkan dampak banjir dapat diminimalkan, serta keselamatan warga tetap menjadi prioritas utama. 26. Terkini bolo. Tadi tingginya kurang lebih leher orang dewasa.